Halo semuanya, kembali lagi di channel Rangga Tirta. Dan di video kali ini gua mau ngebahas sesuatu yang agak sedikit menyedihkan. Nggak menyedihkan sih, tapi beritanya adalah berita. Pokoknya gua mau cerita tentang suka duka pakai mobil yang lagi gua pakai sekarang ini ya, tentang mobil Sigra tipe R. Nah, dan gue juga mau bahas tentang kelebihan dan kelemahan tentang mobil Sigra ini yang sudah gue pakai kurang lebih hampir 3 tahun ya. Dan ya ini owning experience saja ya. Karena sebelumnya mobil ini mau gue jual dan ini adalah hari terakhir gue pakai mobil ini karena nanti sudah dibeli sama orang lain, udah ada yang pembelinya. Jadi sebelum gua udah nggak megang mobil ini lagi, gua mau cerita dulu bagaimana sih keluh kesah gua dan kelebihan dan kelemahan tentang mobil ini selama 3 tahun itu apa aja. Dan langsung aja ya kita bahas yang kelebihannya dulu. Kelebihannya untuk mobil LCGC Sigra atau Calya itu kurang lebih sama ya. Jadi gua spesifikasi Sigra aja. Mobil ini dimensinya kecil ya, kelebihannya. Walaupun emang agak sedikit panjang, dan ini lebih panjang daripada Alya atau Agya ya. Tapi kalau untuk masuk gang-gang sempit dan jalan yang sempit kayak gitu tuh masih lumayan mudah, lumayan gampang. Apalagi untuk lika-liku di perkotaan yang agak padat itu dia masih enak dan masih ya lincah lah, gesit, masih bisa. Kalau mobil yang gede itu kan agak susah dia kalau di dalam kota gitu. Cuman ya tetap aja harus jangan ngebut. Terus kelebihan keduanya adalah untuk di bagian dalamnya nih, kabinnya termasuk lumayan lega ya untuk mobil yang kecil. Ini jujur gue termasuk lumayan lega di bagian depan dan belakang, tengah maksudnya. Kalau di bagian belakang banget itu, kalau untuk postur tubuh yang tingginya kayak gua hampir 180 cm itu mungkin agak sedikit susah ya, agak sedikit mentok bagian atas ataupun bagian kakinya, karena ya emang sempit. Mobil yang gede pun bahkan bisa lebih sempit lagi gitu, apalagi mobil yang udah kecil kayak gini gitu. Tapi untuk kabin tengah dan kabin depannya itu dibandingkan dengan kakaknya atau di atasnya ini ya, di atasnya Sigra atau Calya yaitu Avanza atau Xenia, itu bisa dibilang lebih lega sedikit ya. Terus yang ketiga adalah performanya. Nah, performanya sebenarnya nggak terlalu bagus ya, cuman untuk di dalam kota ini cukup banget sih, cukup lumayan ngacir lah istilahnya untuk ya kebut sana sini. Cuman ya ada beberapa nanti kelemahan yang bakal gue jelasin. Ini cukup lah, apalagi di tol dia ya untuk sampai 100 ya agak susah, cuman ya lumayan lah. Tapi juga nggak sedang ngebut-ngebut. Mobil kayak gini kan ngeri kalau ngebut ya, walaupun emang udah gua ganti velg ya. Nah, velgnya udah gua ganti yang lebih lebar dan lebih gede, itu udah agak lebih stabil. Cuman tetap aja jangan terlalu ngebut dipakai untuk mobil ini ya. Terus yang keempat adalah BBM nya nih. Nah, untuk BBM nya, namanya mobil kecil ya, cc nya cuma 1200, dia ini termasuk hemat. Untuk pemakaian dalam kota gue sendiri sebenarnya nggak bagus-bagus banget ya. Gue cuma dapet kurang lebih berapa ya, 14 km per liter. Kalau di luar kota cuman sekitar 15 km per liter ataupun 16 km per liter ya, nggak terlalu bagus-bagus banget. Itu mungkin karena gue sukanya gaspol, tapi itu nggak pernah gue riset ya. Jadi ya dalam kota langsung ke luar kota gitu aja, cuma nambah beberapa desimal di belakangnya doang gitu.
Terus untuk kelebihan selanjutnya ya, nomor 5, dia spare partnya ya atau biaya perawatannya dia itu termasuk murah, apalagi untuk oli, tune up dan lain-lain dia kurang lebih hampir 1 juta ya kalau untuk full gitu rutin ya, termasuk murah. Bannya juga murah untuk penggantiannya. Terus kalau untuk aksesoris juga dia termasuk murah-murah ya, nggak sampai jutaan banget gitu kalau untuk yang standar aja. Nah, buat kalian yang mungkin butuh referensi untuk modifikasi mobil Sigra atau kalian bisa lihat linknya di atas ini ya, ada aksesoris wajib ya untuk dimodif mobil kalian. Terus kalau untuk kelebihannya lagi, menurut gua cukup itu aja ya, itu untuk gua aja ya. Oh ya, ada tambahan lagi, mungkin sebenarnya mobil ini agak lumayan kedap sih sebenarnya, lumayan cukup lah, nggak terlalu berisik, dari luar nggak terlalu berisik, jadi ya cukup. Terus kita langsung aja lanjut ke bagian kelemahannya nih di mobil ini. Yang pertama adalah ini kelemahan dan sebenarnya bisa dibilang penyakitnya juga ya untuk Sigra ataupun Calya ya, dan ini cukup mengganggu buat gua pribadi selama gua pakai mobil ini selama 3 tahun ya. Yang pertama adalah bunyi dari ban serep ya, yang suka kendor itu masih bunyi terus itu, padahal udah gua kencengin, nggak tahu kenapa. Itu agak risih sih, karena kan kalau kita agak jalan goyang-goyang dikit atau jalan jelek sedikit, dia tuh langsung bunyi duk gitu, apa jedak jeduk gitu, itu agak mengganggu sih dan gak enak didengar gitu. Nggak tahu ya caranya gimana, udah gua ganjel, udah sempet hilang suaranya, penyakitnya udah hilang, cuman lama-lama kok dia kumat lagi, dia kendor lagi, bautnya itu nggak tahu kenapa. Mungkin di keluaran yang terbaru facelift yang barusan kemarin itu mungkin udah diperbaiki, katanya sih udah diganti ya bautnya atau apa gitu, udah penyakitnya udah hilang. Cuman ya kalau di tipe sebelum facelift kayak punya gue ini, dia penyakitnya agak mengganggu sih ya. Terus yang kedua adalah yang gue bilang tadi, senyap ya. Senyap itu ya lumayan kalau jalannya rata halus ya, cuman kalau jalannya agak bergerigi atau jalannya agak kasar sedikit aja, dia itu di bagian dalam itu agak sedikit berisik ya, entah mungkin dari plastik di dalam ataupun ya bagian part-part yang lain, dia itu agak sedikit berisik ya, agak gimana ya, di kuping juga tuh agak nggak enak gitu didengar. Terus yang di bagian belakang ini, kalau di mobil gua plat nomor belakang itu dia agak berisik karena dia bergesekan terus sama bodinya, jadi dia agak berisik banget itu nggak suka banget sih gua. Dan udah gua ganjel ya tetap aja lah, pokoknya hilang sebentar terus nongol lagi, hilang sebentar nongol lagi, repot sih. Pingin gua ganti, cuman ya males juga sih, cuman sedikit kayak gitu, cuman ya emang agak mengganggu aja sih. Terus yang ketiga adalah tenaganya ya. Walaupun tadi yang gue bilang tenaganya udah lumayan cukup ya di kota, tapi ya, beberapa kondisi tenaganya tuh hilang ya, atau loss lah pokoknya, nggak ada traksinya, dia nggak ada sama sekali. Kayak misalkan di tanjakan kita dari berhenti mau nanjak gitu atau apa gitu, dia kayak nge-lag dulu, dia udah digas sampai paling dalam pun dia masih belum muter ya, belum jalan, baru beberapa detik kemudian dia baru bisa jalan lagi gitu, baru ada tenaganya. Itu agak mengganggu sih menurut gua, dan lemot gitu, nggak enak kalau dari berhenti gitu. Terus kalau untuk tenaga di gigi satu itu agak nget kalau yang manual ya. Kalau yang matic gua nggak tahu penyakitnya apakah sama ya, kayak agak berat gitu kalau kita gas ya. Harus pinter-pinter kaki kita lah, harus di sekolahin biar lebih biasa. Itu sebenarnya tentang pembiasaan aja sih gitu. Terus yang keempat adalah mobil ini ya, AC di bagian baris kedua ini nggak ada, dia cuman
kipas, kalau bisa dibilang kipas, dan kalau dihidupin tuh agak sedikit berisik ya. Ya kalau gue hidupin ya, coba ya. Oh, dia agak berisik. Dia karena kipas doang, dia narik udara dingin dari depan sini, dia disemburin ke bagian belakang gitu. Ini berisik, dia juga tuh bukan double blower ya. Itu ya sisi 1200 mungkin ya, karena itu nggak kuat dia ya, nggak seberapa kuat mesinnya, biar nggak terlalu membebani dari kinerja mesinnya gitu. Itu aja. Terus penyakit yang keempat ya, yang keempat apa lagi ya, tempat duduknya nih. Tempat duduknya nih, posisi duduknya nih, kalau untuk postur tubuh gua dia agak kurang nyaman ya untuk perjalanan jauh, terutama di bagian headrest ini. Dia headrest yang masih nyatu sama bagian punggungnya tuh, dan bisa dilihat sendiri nih kepala gua di mana, ini ujung dari headrestnya di mana gitu. Jadi gua kayak gini nih, enak ya, nggak bisa nyantai gitu, harus agak nunduk dulu ke bawah gitu. Cuman kan nanti punggungnya bisa ini bungkuk gitu, jadi kurang nyaman. Terus untuk setirnya juga dia agak jauh, nggak bisa di teleskopik ataupun tilt. Jadi kalau misalkan kaki gua pas, setirnya jauh, tapi sebenarnya ya lumayan aja sih. Itu tergantung kebiasaan lagi juga. Kalau semakin biasa ya semakin enak-enak aja gitu. Cuman ya tetap aja gua sebutin ya. Oke, mungkin kalau dari gua yang selama ini gua keluhin atau yang gua sukain ya cuman itu aja ya, kurang lebih ya. Buat teman-teman yang mungkin ada masukan atau ada tambahan untuk kekurangan atau kelebihan ya, bisa kalian komen di bawah, biar mungkin teman-teman yang lain pingin beli mobil Seeger ataupun kalian juga bisa ada inilah ya, masukan referensi gitu. Itu aja. Oke, jadi gitu aja untuk video owning experience ini. Semoga video ini bermanfaat, dan alasan gua jual mobil ini kalian pingin tahu apa enggak? Kalau pingin tahu bisa komen di bawah, nanti gua bakal jelasin ketika gua beli mobil lagi ya. Soalnya gua rencana mau ngambil mobil lagi setelah gua jual mobil ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dulu karena biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari gua. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen di bawah yang tadi ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Bye.